wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya dha'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ghfir lana ya dzal fi hadhihi al-asyiyah. Amma ba'd. Jemaah Majlis Ta'lim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah puasa di hari yang ke-5. Berapa hari lagi lebaran? 25 hari lagi. Udah beli baju baru belum? Belum dapat angpau belum. Ntar kalau puasanya udah pol gitu. Dapat salam tempel biasanya kalau di Betawi Cikarang biasa juga dapat, makanya puasanya nyempol ya. Sengaja Al-Fakir di Majelis Talim Ramadan ini, Majelis Talim Gabungan, mengangkat tema kita kupas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi bab pada pertemuan kali ini di dalam kitab Duratun Nasihin, buah karya Al-Alama Al-Imam As-Syaikh Al-Khabawi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'atun mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatin arba'atin nafarin. Apa yang pertama? Yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Kita sampaikan dulu yang 4 poinnya, baru kita kupas. Yang kedua, wahafizil lisan, yang menjaga lisannya berkata-kata yang baik. Yang ketiga, wamut'imil ji'an, yang senantiasa memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat nih yang sedang kita laksanakan, wasa'imina fi syahri Ramadan. Jadi bayangkan para santri, al-jannatu mustaqatin ila arba'atin nafarin, ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak masuk surga? Pengen. Ini mah bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surga yang kangen sama kita. Surga rindu. Dan 4 poin ini ada semua di bulan suci Ramadan kalau kita mau memanfaatkannya. Talil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca suci Al-Quran walaupun 1 huruf, maka pahalanya dikalikan 10. Kalau membaca alif lam mim, itu berarti berapa huruf? 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti dikali 10, 10. Udah 30 kali lipat pahala. Bagaimana Ustaz kalau buat yang baca Qurannya masih tertatih, masih terbata-bata? Tidak apa-apa, pahalanya makin banyak. Alif, lam, mim. Dihitung apanan. Alifnya 3 kali, alif, lah 3, 10, 30. Jangan lihat masalah tertatih atau terbata-batanya, tapi apa? Keinginan, innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk bisa. Nah, kira-kira nih di bulan suci Ramadan udah sampai juz berapa ini santri? Jangan kayak lagu Mbah Surip nih bulan puasa. Ngerti? Almarhum Mbah Surip ngomong apa? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Berpuasa begitu baik. Ngabuburit, kekenyangan, salat tarawih kebablasan, Isya kepulesan, subuh kagak kesiangan.
bangun-bangun. Jadi puasa bangunnya cuma wayah asar doang. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahur sama mau asar. Sahur, habis sahur nanggung, jangan tidur dulu. Mau sambil ngantuk-ngantuk ge, lemes ge, bismillah, sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Habis itu mau tidur dah. Al-Fakir juga gitu, tidur belas. Bangun jam 9, jam 10 Al-Fakir. Bangun, mandi, wudhu, baca ayat suci Al-Quran. Kalau bisa ditarget satu hari, kalau bisa 1 juz. Bagaimana caranya biar nggak bosan? Dicicil. Al-Fakir biasa jam 10 sampai mau zohor. Salat zohor tidur lagi, baca Quran lagi, set, berhenti sebentar, asar jam 4, baca lagi Quran sampai mau beduk maghrib. Udah ngaso dulu tuh, buka puasa, sholat tarawih, tadarus di masjid, dapat sebentar pulang lagi, tambahin, kelar, nggak pakai capek. 1 juz itu cepet. 1 juz itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 lembar. Tadi kan berarti pagi, mau johor, mau asar, habis isya ya, betul nggak? 4 waktu tuh diatur. Kalau misalnya 16 lembar dalam 1 juz, misal bagi 4, cuma 4 lembar kagak lama. Yang terbata-bata nggak apa-apa, diulang. Bismi, udah banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Terus kalau nanti yang sudah pada remaja, belajar baca surat-surat yang berfadilah. Ada 5 surat. Ada surat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Terus adem, mati adem. Kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat kepada, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Zikir itu ada 2, ada zikir menyebut asma Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, atau asmaul husna, atau membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah tenang. Yang pengen dapat ilmu manfaat, dapat ilmu manfaat. Yang pengen ngejar jodoh, kagak usah dikejar, entar ge ngantri yang ngejar. Santriwati yang cantik-cantik yang soleh ge ngantri, tenang gue. Apalagi yang bujangannya, ustad, aduh. Pokoknya wayah mau buka puasa ditungguin, wayah mau sahur ditungguin, habis subuh ditungguin, habis johor ditungguin, tinggal milih. Insya Allah bil barokah, keberkahan dari bulan suci Ramadan. Yang pertama berarti tahlil Quran, bisa ya. Yang kedua wahafizil lisan, yang menjaga lisan yang baik. Kata baginda Nabi dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak mampu, mendingan diam. Ada yang bilang, Ustaz, kalau untuk berkata-kata yang baik mah kita kayaknya bisa, apalagi mencegah yang buruk mah gampang. Nih Al-Fakir sampaiin ya, hati-hati kita suka terjebak. Berkata itu ada 3, baik, buruk, mubazir. Kalau yang baik kita tahu, yang buruk tahu. Cuma yang bahayanya yang mubazir, tahu mubazir? Yang sia-sia. Bulan puasa dari abis subuh nyampe mau johor ngaji kagak, memberikan nasihat satu sama lain enggak, ngomongin yang kagak dantak, ngerti kagak dantak? Kira-kira ntar sore kita kolek enaknya pakai apa ya? Ribut omong masalah buah-buahan, enak masih Rob Orson, kagak enak.
mah asem, enak marjan mah lengket ribet. Mendingan ono yang cap botol apa tuh, wah jangan, itu mah encer. Dari pagi sampai siang tuh ngomongin sama mubazir aja. Dan ketika ruhani kita mau hidup, saya melihat ceramah Abuya Uci Al-Maghfurlah, almarhum yang belum lama wafat. Hai semua santri, hai wahai alim ulama, hai wahai kiai, di bulan Ramadan kalau ruhani mau hidup jalanin 4 hal. Nggak usah 10 tahun, nggak usah setahun, nggak usah sebulan, 1 minggu. Kalau kuat hebat, ruhaninya hidup dan doa kita mustajab. Apa yang pertama? Kurangin yang namanya makan dan minum. Udah kita latih apanan puasa. Kalau nggak puasa sehari makan 3 kali, betul? Sarapan, siang, malam. Puasa 2 kali doang. Sahur sama buka. Artinya buka nanti habis tarawih. Tapi jangan balas dendam. Hari biasa 3 kali makan, puasa cuma 2 kali. Cuma 2 kalinya ini 3 porsi, sama aja bohong. Tuh, kurangin makan dan minum. Yang kedua, kurangin tidur. Tuh, adanya habis buka puasa kita sholat sunat tarawih. Setelah itu kita tadarus, tambah lagi tadarus di rumah kalau bisa sehari. Kata Al-Maghfurlah, almarhum Kiai Haji Abuya Uci, tidur kalau bisa seumur hidup 2-3 jam aja. Dan kata beliau bersumpah, semenjak saya hidup, waktu acara haul Abuya Dimyati bapaknya, tidak ada satu seorang wali pun yang seumur hidupnya tidur lebih dari 3 jam. Jadi kalau mau derajatnya naik, makomnya naik, kurangin makan dan tidur, kurangin apa tadi, makan dan minum, dan kurangin tidur. Kalau bisa 3 jam. Yang ketiga, kata Abuya Uci apa? Kurangin bergaul dengan orang-orang yang nggak mendekatkan diri kepada Allah. Gaulnya kalau bisa santri sama santri. Boleh sama tukang ojek, boleh kalau tukang ojeknya juga yang Islam, yang sholat, yang suka baca Quran. Dan yang keempat, hilangkan berkata-kata mubazir. Tuh tadi kurangin. Ngapain ngomongin sirup? Udah enak mantan langsung tester nih di rumah Al-Fakir. Ada 3 rasa, ada leci, ada marjan, ada oren, sama teh hangat ya. Cobain. Nah udah nyobain baru udah tuker-tukeran. Kak jangan debat ngomong tong kosong siang bolong, kagak ada pahalanya. Ya paham ya? Tadi berarti wafizil lisan. Yang ketiga, wamut imil jian, yang dirindukan surga. Orang yang memberi makan dan minum kepada orang-orang yang lapar. Nah kan kita puasa lapar nih, lapar nggak? Nah insya Allah nih, orang yang sering memberikan buka puasa bersama di rumahnya, di musola, di masjid, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibarat nonton bioskop, tiketnya udah dikantongin, VVIP. Kalau nonton bola, nonton konser, nonton dangdutan, udah tiket paling depan. Bersama para wali-walinya Allah, bersama para sahabat dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang dirindukan surga, wasaimina fi syahri Ramadan, yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana yang diterima oleh Allah? Kata Rasulullah dalam hadisnya apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang setahun yang lalu dan yang akan datang. Enak gak? Bisa ya nih ya. Di talim awal ini nih, coba jalanin 4 ini pelan-pelan. Talil Quran, baca suci Al-Quran, wahafizil lisan, jaga omongan, baik buruk tinggalin, yang mubazir mulai kurangin. Yang ketiga, wamut imil jian, belajar berbagi walaupun di tengah keterbatasan kekurangan kita. Dan yang terakhir, puasa jangan kayak beduk, depan sama belakangnya doang. Depan puasa 2 hari, kesono nggak puasa, puasa lagi mau lebaran. Itu mah puasa kebobule, palanya ngebul biar masuk surga. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Marilah sebelum kita menjelang berbuka puasa, masih ada 2 menit lagi. Doa ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Hafiz. Kepadanya waktu tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.